Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal ilma nuran al jannah. Allahumma sholli ala sholatan daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Shadaqallahul adzim aliyah. Yang saya hormati kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan yang paling penting kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa setiap ibadah dalam ajaran agama Islam itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Contohnya sholat subuh sudah ditentukan waktunya. Begitupun sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, termasuk juga sholat isya. Juga ibadah di bulan suci Ramadan. Begitupun juga ibadah untuk melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua ibadah itu berpotensi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maupun ditolak. Kalau begitu, adakah ibadah yang bisa diterima Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ada. Apa itu? Yaitu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan rahmatmu kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya sholawat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa memandang kondisi hati atau ketaatan pembacanya, apakah dia dalam keadaan ikhlas maupun dalam keadaan ria. Dalil utama untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Hadirin, itu merupakan landasan yang paling pokok mengapa kita diwajibkan untuk mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah sholawat itu diturunkan oleh Allah SWT pada bulan Sya'ban, sehingga kita kenal bulan Sya'ban ini sebagai bulan sholawat. Hadirin rahimakumullah, ada dua hal yang paling penting dari tafsir Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut. Yang pertama, Allah SWT bersama para malaikat bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya perintah kepada orang-orang beriman untuk membacakan atau mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jamali Al-Kahmil Quran dijelaskan ada tiga pokok dari kajian sholawat tersebut. Yang pertama, sholawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai bentuk rahmat dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawatnya para nabi, sholawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sholawatnya orang-orang yang beriman berarti doa dan pengagungan terhadap kedudukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu apa keutamaan daripada mengucapkan sholawat tersebut? Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin bersolawat kepadaku, maka akan mendapatkan beberapa banyak pahala atau faidah, yaitu berupa amal soleh. Yang pertama, akan dikabulkan doanya. Ini berkaitan dengan hadis beliau, setiap doa akan terhalang sehingga dia membacakan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita mau berdoa, jangan lupa diutamakan membaca sholawat dulu agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
diberikan pahala berlipat ganda. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, yaitu akan dikumpulkan bersama Nabi di surga. Nabi bersabda, manusia yang berhak bersamaku di surga pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat, akan diangkat derajatnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara umatku bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan kebaikan 10 kali dan akan menghapus kejelekan 10 kali dan meninggikan derajat 10 kali dan mengembalikan kepadanya 10 kali derajat pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, yaitu akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari 4 malaikat nanti di hari kiamat. Yang pertama, pertolongan atau syafaat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, barang siapa di antara umatmu yang membacakan sholawat sebanyak 10 kali setiap hari, maka aku akan membimbing tangannya untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Hadirin rahimakumullah, kita tahu nanti di akhirat semua orang, termasuk kita semua, akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentu dalam kaidah-kaidah lain yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tajam, lebih kecil, bahkan ada yang mengatakan sebesar sehelai rambut dibagi 7. Masya Allah. Kalau kita tidak membawa amal, tentu kita tidak akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Makanya salah satu ibadah yang dianjurkan kepada kita, bahkan diwajibkan kepada kita selaku umat Islam, yaitu jangan lupa kita selalu membacakan atau mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail berkata, wahai Rasul, barang siapa yang bersholawat kepadamu, maka aku akan memberikan air minum dari telagamu Al-Kautsar. Ini merupakan telaga yang ada di surga yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan diberikan minum dari Al-Kautsar tersebut apabila kita rajin mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, barang siapa yang umatmu yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan memintakan ampun bagi orang tersebut dan kepalaku tidak akan pernah diangkat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang-orang tersebut. Itu ucapan dari malaikat Israfil. Dan yang terakhir, malaikat Jibril berkata, ya Rasul, barang siapa di antara umatmu bersolawat kepadamu, maka aku akan mencabut nyawanya bagaikan sehelai rambut dari tepung. Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang-orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, nanti ketika ajalnya tiba, malaikat Jibril akan mencabut nyawanya seperti para nabi dan rasul. Subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian masyiral muslimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kultum pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sebagai pembawa kultum, umumnya kepada hadirin yang hadir dalam kegiatan majelis taklim ini. Apalagi kita akan hadapi sebentar lagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjalaninya dengan berbagai macam ibadah, karena memang bulan suci Ramadan dikatakan sebagai bulannya penuh berkah, bulannya penuh ampunan, bulannya penuh semacam hadiah-hadiah atau pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita melaksanakan, menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.